Selamat berjumpa student sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana bahasa C menuliskan sintak untuk control structures, decision ya, if dan else. Akan kita bahas control structures untuk yang conditional, di mana ini belajar bahasanya, bahasa C. Sedangkan topik mengenai analisis kasusnya sendiri sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama tentang apa itu control structure sendiri dalam bahasa C. Kemudian conditional statement yang akan kita bahas, if then-nya, kemudian ada if else, else if. Terakhir kita akan bahas tentang switch dan ada break dan ada beberapa contoh terkait dengan masing-masing bagian tersebut. Untuk latihan exercises, saya harap Anda bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Sebelum masuk ke decision atau pengambilan keputusan, ada hal yang perlu kita ketahui mengenai true and false dalam bahasa C. Jadi dalam bahasa C, true dalam bahasa C adalah semua yang tidak nol. Kalau dievaluasi, sebuah nilai variabel, kalau dia bukan nol, pakai operasi yang menghasilkan nilai boolean, maka dianggap sebagai true. Termasuk juga negatif. Sedangkan false adalah untuk yang nol. Jadi kalau sebuah variabel X mempunyai nilai di dalamnya adalah 0, ketika kita cek isinya, if X, maka artinya itu if X-nya akan dicek menjadi seperti nilainya adalah false, 0. Sedangkan kalau nilai yang lain, selain 0 dianggap sebagai true. Control structure dalam bahasa C di sini berdasarkan sumber yang diperoleh ini adalah ada dua hal, yaitu ada decision control structures yang akan kita bahas sekarang, yaitu if else, else if, dan switch. Kemudian ada loop control structures yang akan kita bahas pada topik berikutnya terkait dengan pengulangan atau loop ya. Ada while dan for. Untuk decision statement if else, kita lihat bahwa skemanya sebenarnya seperti yang gambar sebelah kanan ini, bahwa ada pengecekan kondisi di bagian awal pakai if, kemudian hasil pengecekan kondisi ini karena outputnya adalah boolean, tinggal hanya true or false ya. Jadi kalau true maka dia melakukan action yang pertama, kalau false maka melakukan action yang lainnya ya. Jadi ini sintak dalam bahasa C-nya. Ada if conditional expression untuk mengecek kondisi yang dicek biasanya variabel, ataupun if jika ini true maka dilakukan statement pertama sebagai true block di sini. Kemudian else-nya adalah yang lainnya. Jadi kalau tidak, kondisi tidak dipenuhi, maka akan dilakukan hal yang kedua. Ini merupakan format penulisan untuk if, then, dan untuk if, then, else. Jadi ini kalau hanya mengecek sebuah kondisi, kalau true maka akan dilakukan, maka kalau false bisa tidak melakukan sesuatu apapun, boleh. Jadi kita hanya akan melakukan sesuatu kalau hasil conditional expression-nya bernilai true. Ketika false tidak melakukan apapun. Yang kedua, ketika if dan else, maka seperti yang sebelumnya di slide sebelumnya, ini ada yang kalau dalam teorema sebelumnya, yang kalau dalam materi sebelumnya kita tuliskan sebagai komplementer ya. Yang ini jika true lakukan statement pertama, komplemennya yaitu yang selain dari dia lakukan statement yang kedua. Ini if else yang nested sebenarnya ya. Dalam if else ada if else yang lain, ini pun diperbolehkan. Yang perlu diperhatikan adalah scope-nya ya. Jadi masing-masing scope-nya itu harus kita perhatikan, bahwa if ini pasangannya dengan else yang bawah sini, yang ini ada dalam if, ada if else lagi gitu ya. Nanti hati-hati dengan scope, makanya penulisan identasi menjorok ke dalam ini sebenarnya salah satu cara untuk kita bisa mengamati dengan baik scope dari masing-masing bagian ya, bloknya if dan else-nya. Di dalam if else ini pun boleh lagi di dalamnya ada if else lagi. Jadi nested ya,
bersarang boleh ke dalam. Cuma perhatikan kembali tadi mengenai blok dari masing-masing. Ini contoh if else, program sederhana. Di sini kamusnya hanya menggunakan sebuah variable x. Di dalam sini algoritmanya adalah untuk mengecek sebuah bilangan input ya. Di sini masukkan sebuah bilangan bulat, dia dibaca dan disimpannya ke dalam x. Kemudian dicek apakah x if x mod 2. Jadi ini maksudnya adalah mod ya, dicek apakah modulusnya 0 atau tidak. Ya. Jadi if x mod 2-nya di sini nilainya 0, false, maka akan false, ini akan dilakukan. Ya. Printf bilangan genap, kalau 0 hasilnya, sebuah bilangan mod 2 adalah 0, artinya dia bilangan genap. Maka bagian ini akan menghasilkan nilai 0. Maka yang akan dieksekusi adalah aksi yang kedua di else-nya. Tetapi kalau x-nya di mod 2 ada sisanya, artinya ada angka, artinya if bagian sini hasil evaluasinya akan bernilai true. Maka kalau true, ada sisa dari hasil modulusnya, maka bagian ini akan dieksekusi ya. Misalkan 3 mod 2 adalah 1, maka 1, jadi if 1 di sini, artinya if true, maka 3 di sini akan dituliskan sebagai 3 bilangan ganjil. Seperti itu ya. Ini adalah penulisan untuk variabelnya, ini formatnya. Begitu, ini contoh sederhana untuk if else, komplementer. If true lakukan yang ini, if false lakukan yang kedua. Refresh kembali ini mengenai beberapa operator yang sering digunakan dalam pengecekan kondisi ya. Ada logical operator dan ada relational operators ya. Pembandingan ini and, or, not gitu ya, dipakai dari hierarkinya. Saya kira tinggal Anda baca sendiri mengenai apa itu hierarki dari tinggi ke yang rendah ya. Ini mengulang juga yang tadi mengenai nested if, bahwa dalam if bisa terdapat if yang lain, begitu juga dalam else juga ada if else yang lain pun boleh ya. Ini struktur yang lain bisa, scope-nya sama, harus kita perhatikan juga. Ini contoh dari program yang tadi mengikuti format pada slide sebelumnya. Ini contoh jika x-nya lebih besar dari 0, maka mengeprint sebuah teks get an A, else-nya dicek kembali nih, if x lebih dari 65 you get a B, else failed. Jadi ini pengecekan berturut dari atas ke bawah. Ada persoalan ketika kita menggunakan nested if bahwa ini harus hati-hati ya, bahwa kita harus menuliskannya dengan baik supaya scope-nya tertulis dengan baik, kita bisa mengamati dengan baik scope-nya. More condition, more indentation, artinya itu tadi semakin menjorok ke dalam untuk memperhatikan scope dari masing-masing if else. Ya, harus perhatikan mana if dan else-nya, matchingnya. Ya, juga untuk pasangan-pasangan dari scope ini pakai yang kurung awal ya, buka dan tutupnya. Solusi yang lain ketika kalau misalkan menghindari yang seperti ini kebanyakan if else, bisa juga kita menggunakan logical operators pakai and dan or yang digunakan dalam sebuah pengecekan kondisi, atau menggunakan else if ya. Tadi ada if else, ada juga else if. Jadi if, else if dan berikutnya dan seterusnya. Nanti akan kita lihat contohnya. Ini merupakan format else if ya. Jadi pertama dilakukan pengecekan pada bagian sini if conditional expression. Jika ini true, maka dilakukan statement yang pertama. Jika dia false, else-nya if lagi, akan dicek lagi kondisi yang lain. Ya, jadi sini if, else if, else if, else if terus ke bawah bisa banyak. Kemudian terakhir adalah else. Ini yang selain dari yang sudah didefinisikan di atas ya. Jadi bisa panjang else if-nya. Ini contohnya. Ini contoh ketika kita menentukan grade tadi di awal. Contoh yang awal, mengecek nilai akhir ya. Bisa ingat. Jika nilai akhirnya ini nilainya lebih besar dari 80, lebih besar sama dengan, maka akan mendapatkan A. Else if jika tidak terpenuhi yang ini,
Ini ngecek antara nilai yang lebih kecil 80 dan nilainya lebih besar sama dengan 65. Ini untuk yang B ya, batas bawahnya 65 sama dengan sampai yang lebih kecil 80 sampai 79. Sekian mungkin masih bisa masuk, pokoknya tidak masuk 80. Begitu seterusnya ke bawah menggunakan AND operatornya. Kalau kita ngecek pakai batas-batas ya. Namun ada yang lebih efektif untuk melakukan hal yang sama, mengecek nilai kemudian memberikan grade-nya, yaitu dengan menggunakan prinsip saringan ya. Ingat bahwa saringan itu akan menyaring bahwa sama prinsipnya seperti saringan di barang atau benda, dia akan menyaring yang besar akan di atas, maka yang kecil akan turun ke bawah. Saringan yang pertama adalah jika X lebih besar dari 80, maka kita assign sebuah karakter ke CH-nya adalah, ini ada karakter ya, yang disimpan untuk grade-nya A. Jika tidak memenuhi ini, artinya pasti lebih kecil dari 80. Ya, maka langsung masuk ke else if X lebih besar dari 65. Ingat, lihat di sini tidak menggunakan tanda N. Karena pasti kalau yang sudah lolos dari yang pertama, maka dia akan lebih kecil dari 80. Ya, antara 65 dan 80 jadinya. Dia akan masuk ke yang saringan kedua. Jika lebih besar dari 65, maka B. Jika ini tidak dipenuhi, else if-nya, maka terus ke bawahnya. Pasti akan lebih rendah dari 65, tapi cek lagi apakah dia lebih besar dari 50. Begitu seterusnya. Jadi ini pakai saringan dari yang atas ke bawah, disaring dengan prinsip saringan dari atas ke bawah, ya, dengan tanpa menggunakan operator dan. Jadi lebih efektif. Namun bisa melakukan hal yang sama. Dan di sini tentunya mungkin harus kita pastikan bahwa nilainya itu di awal ya, sebelum masuk ke bagian potongan program ini harus dicek validitas dari inputnya, bahwa biasanya kan nilai itu antara 0 dan 100. Jadi kalau di luar itu harus dicek bahwa itu tidak valid, karena bisa saja ada yang orang memasukkan nilai 1000 atau 500 gitu ya. Baik, berikutnya adalah ada sebuah operator khusus dalam bahasa C, yaitu operator tanda tanya yang perilakunya sama dengan if dan else ya. Jadi di sini ada penulisan alternatif dari if else, if dan else. Ekspresi pertama ada tanda tanya, kemudian ekspresi kedua, ekspresi ketiga. Ini sama dengan if. Ekspresi pertama dicek if-nya ya. Kalau true maka dilakukan ekspresi kedua. Else-nya kalau false dilakukan ekspresi yang ketiga. Contoh di sini misalkan untuk, ini adalah pengecekannya nih. Ekspresi pertama, nilai lebih besar dari 50 tanda tanya. Artinya dicek apakah jika nilai lebih besar dari 50, maka yang dilakukan adalah ekspresi yang pertama ini. Ke dalam string str diassign lulus nilainya ya. Else-nya maka str akan diisi string tidak lulus. Jadi ini if, true-nya dilakukan ini, false-nya dilakukan yang kedua. Berikutnya pada C juga ada sintaks untuk multiple branch. Kalau cabangnya sangat banyak, seperti kita tahu bahwa sebelumnya if else itu kan cabangnya hanya dua ya. If itu pengecekan nilainya true or false, jadi hanya dua pada setiap if pengecekan, maka dia akan tidak bisa menangani kalau ternyata pada hasil pengecekan itu butuh banyak kondisi, maka akan butuh banyak if. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan switch. Ya, di sini ada multiple branch. Dalam satu pengecekan bisa kita tentukan banyak cabangnya dari sebuah titik. Switch ininya, sintaks yang digunakan adalah switch. Dia akan melakukan pengetesan nilai pada sebuah variabel atau ekspresi yang variabel tersebut adalah hanya dua yang bisa digunakan, itu yang bertipe integer atau karakter. Dicek ya ekspresi pengecekannya. Ketika karakter yang atau integer yang dicek memenuhi sebuah nilai, maka bagian branch yang sesuai yang akan dieksekusi.
Ini ketika ketemu yang match, maka statement yang sesuai akan dengan const itu akan dieksekusi. Inilah sintaksnya dalam bahasa C. Switch expression, ada case pertama, case kedua, case ketiga, terus. Jadi ini case, switch case ya. Mengecek untuk ekspresi ini nilainya kira-kira apa saja. Misalkan ini mengecek sebuah variabel ya, switch x gitu. Case 5, artinya ketika x-nya bernilai 5, maka akan lakukan bagian ini. Case 3, maka ketika x-nya bernilai 3 akan dilakukan bagian ini. Dan begitu seterusnya, bisa banyak sekali switch dan case. Ya. Dan di akhir itu ada bagian default. Kalau yang ini tidak dipenuhi semua, maka yang default lah yang akan dieksekusi. Ya, ini penjelasan dari yang sebelumnya. Setiap case label dengan satu or more integer. Jadi dalam sebuah case juga bisa lebih dari satu sebenarnya. Case x-nya 5 dan 3 misalkan yang atas yang sebelumnya. Di sini bisa case-nya nilainya ada 5,3, artinya untuk kasus 5 dan 3 lakukan hal yang sama artinya. Boleh di sini lebih dari satu. Setiap ekspresi dari case itu harus berbeda. Ya, jadi tidak boleh ada yang sama dari masing-masing case. Ya, jadi di case yang sini tidak boleh dengan case 2 di sini, juga di bawahnya ada case 2 lagi. Jadi dalam sebuah konstan ini harus hanya dalam sebuah case. Kalau ada yang sama maka akan menimbulkan kebingungan tentunya. Seperti halnya ketika penjelasan notasi analisis kasus bahwa harus disjoin ya, harus terpisah. Tidak boleh ada irisan. Nah, untuk setiap case itu dihentikan kalau sudah dilakukan dengan ada yang disebut sebagai break ya. Keluar dari sebuah scope dari sebuah case. Berikut merupakan contohnya. Ya, jadi di sini ada misalkan ada switch ngecek ke sebuah variabel namanya variabel pilih. Jika pilihan menunya adalah 1, misalkan ini memilih menu ya. 1 maka akan dilakukan bagian ini. Jika 2 maka akan dilakukan bagian ini dan begitu seterusnya. Di setiap akhir case dihentikan dengan break, artinya dia akan keluar dari scope ini, dari scope dari yang switch ini, karena hanya akan satu bagian dari case yang akan dieksekusi. Hal yang penting yang harus kita ketahui dari switch adalah bahwa yang pertama, switch hanya bisa mengetes untuk kesamaan ya. Jadi tadi switch pilih yang sebelum ini ngecek pilihannya, apakah pilihannya sama dengan 1 atau tidak. Apakah sama dengan 2, apa sama dengan 3. Jadi hanya untuk ngecek kesamaan. Sedangkan if itu kita bisa mengecek any type of relational, relasi atau logika seperti yang tadi. Jadi switch case tidak bisa. Kemudian yang berikutnya bahwa ini tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak boleh ada konstan yang sama pada setiap switch. Bagian setiap case-nya. Yang berikutnya yang ketiga bahwa dia hanya bisa ngecek untuk variabel yang integer dan karakter. Ini penjelasan mengenai break, bahwa break itu bagian sebuah sintaks untuk keluar dari sebuah bisa untuk keluar dari sebuah loop atau dari sebuah switch statement. Jadi pokoknya keluar dari sebuah bagian blok dari program. Nanti akan kita bahas juga dalam loop ya, dalam pengulangan for, while, dan while. Kemudian ada istilah go to. Go to ini sebenarnya sangat tidak disarankan untuk digunakan untuk percabangan, tapi dia bercabang pergi ke sebuah titik yang lain ya. Jadi ini tidak disarankan, tidak akan saya bahas detail. Ini contoh mengenai go to. If n lebih kecil 50 maka go to mm. Jadi pergi ke sebuah potongan lain yang punya label mm. Contoh label mm-nya adalah yang ini. Artinya kalau nilainya lebih kecil 50 maka akan go to ke sini, bagian sini, maka ini yang akan dieksekusi ya. Hal ini tidak disarankan go to karena akan menyebabkan loncat-loncat dari sebuah bagian ke bagian yang lain. Ada go to lagi ke yang lain akan menyebabkan program menjadi alurnya akan lompat-lompat, yang istilahnya
istilah dalam programnya disebut sebagai spaghetti code ya. Jadi ada alur yang lompat ke sana kemari sehingga saling ruwet menjadi programnya. Baik, itu saja pertemuan kali ini mengenai belajar kita tentang bahasa C, bagaimana menuliskan atau sintaksnya untuk conditional statement atau control structures ya di C. Conditional statement if, then, else, kemudian untuk yang nested if, juga untuk Swiss case. Semoga bermanfaat. Semangat pagi. Horas.